pantofel. Hai guys, welcome back to Detik Sore. Udah masuk ke market review. Yes. Dan tentunya sore hari ini kita akan membuka dengan update kesehatan katanya. Kesehatan keuangan. Kesehatan keuangan. Enggak, karena katanya gini, kalau grup WhatsApp keluarga tuh ngomongin soal kesehatan mulu. Ini dia tips ini. Oh iya ini benar. dia mengkudu fakta-fakta Iya. mengkudu. Ini dia apa Campur gitu. ramuan ini dengan ini. Campuran gitu ya. ini dan akhirnya juga kejadian di kita adalah ketika pertama kali atau mungkin topik pertama yang kita bangun ketika ketemu sama orang adalah apa kabar, sehat Mbak? Katanya kemarin Ya karena udah lama nggak ketemu, pasti kita Iya, nanya kabarnya gimana, dulu. baik-baik nggak? Ya karena udah ada Mbak Sheryl lagi di sini. Nah, Mbak Sheryl sudah sehat kembali kah? Katanya kemarin sempat ngedrop. Harus sehat. Harus sehat. Nah, itu kita tuh Harus sehat karena banyak sekali tekanan. Tidak. Itu bukannya chat. Itu bukannya chat untuk ini anti Tapi air. buka-buka RTI ini udah 7.100 kita ya. Betul. Ternyata ya, kayak Iya. belum rebound nih IHSG kita. It's getting better gitu kali ya. Oh ya? Gimana ya Mbak? Maksudnya, Betul, rebound tapi meskipun belum balik ke Meskipun level naik tertingginya. turun ya. Iya. Betul. Walaupun belum mendekati atau sebetulnya jadinya kita sempat ada di momentum sangat optimistik menuju ke angka 8 gitu di akhir tahun, tapi sekarang kita disuruh untuk santai dulu atau gimana nih Mbak? Oke. Yang benar, yang tepat. Oke, baik. Nah, jadi kalau kita cermati IHSG di perdagangan hari ini sampai udah closing ya. Oh iya sekarang udah closing Udah 403. closing, udah lewat 3 menit. IHSG-nya masih bertahan nih kekeh dari sesi 1 lanjut ke sesi kedua, masih konsisten di zona hijau meskipun belum berhasil bertahan di atas 7.200, nyaris aja di 7.195 sekarang ini Ya. jadinya ya. Kita lihat pergerakan IHSG ini juga sejalan sama bursa regional Asia hari ini yang mayoritas kompak nih menguat, semua ya? hijau royo-royo kayak gitu. Meskipun bursa Amerika dan Eropa justru kemarin warna-warni antara merah dan hijau. Kalau kita lihat pre-market Eropa dan Amerika saat ini ya, itu masih merah tipis-tipis kalau sekarang. Jadi kita lumayan bersyukur ya berada di Asia hari ini hijau kayak gitu. Bener. Ini kalau Berhasil kita lihat rebound. di indice-nya Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura semuanya hijau ya Mbak ya. Kompak hijau. Hijaunya pun nggak yang hijau malu-malu gitu ya. Hijaunya yang beneran yang strong gitu. Betul. Sama kayak IHSG hari ini juga. Tapi ini kita karena dengar tadi Mbak Sheryl di awal bilang kalau abis ketemu sama investor gitu kan. Mbak Sheryl juga selaku orang yang punya banyak sekali informasi baik itu di atas tanah ataupun di bawah tanah. Apa Mbak kabar terbaru yang disampaikan ke investor yang perlu diantisipasi juga oleh para pelaku market nih? Oke. Ya sebenarnya gatheringnya lebih ke ini menjawab pertanyaan FAQ ya soal market ya. Ini gimana nih udah mau akhir tahun nih, apakah ada window dressing gitu ya, pertanyaan 1 juta, pertanyaan Ya, 1 juta 1 juta umat ya. Benar. Lalu sektornya apa sih yang menarik kayak gitu. Lalu kenapa nih investor asing dalam waktu beberapa pekan terakhir setelah Donald Trump diumumkan menang, ya bursa Amerika euforia, tapi tidak demikian dengan bursa Asia termasuk IHSG. Justru investor asingnya rame-rame keluar balik ke negara asalnya kayak gitu. Iya, jadi kita lihat sih kita masih tetap optimis ya sama bursa saham kita. Karena apa? Kalau kita bandingkan sama indeks-indeks regional kayak peersnya misalnya indeks di Thailand, indeks di Hong Kong, Shanghai, Asia Pasifik ya. IHSG tuh PI-nya valuasi indeksnya tuh lebih murah dibandingkan peersnya. Lalu kalau kita bandingin sama negara berkembang kayak Amerika, indeks S&P 500
itu sudah ada di level 27 PI-nya. Kalau kita di sekitar 15. Hampir 2 kali lipat mereka kayak gitu. Jadi ini biasanya kan investor tuh secara psikologi ya nggak mungkin mau beli suatu hal yang mahal secara nilai. Apalagi baik secara nilai, secara return. Year to date tuh bursa Amerika naik sudah hampir 30%. Year to date dari awal tahun sampai November sekarang. Sedangkan kalau IHSG year to date dari awal tahun memang meskipun sudah pernah all time high, akhirnya tapi turun lagi. Yeah. Jadi year to date sampai ke sekarang nih kurang lebih melemah 1%. 1,06%. Nah, jadi justru kita lihat peluangnya di sana. Ya, kita juga sudah pernah melewati tren koreksi yang agak lebih ekstrim dibandingkan sekarang, yaitu saat IHSG menyentuh level di bawah 7.000, which is itu di bulan Juni. Di bulan Juni di tanggal 19 Juni. Itu level terendah ke 6.698. Wah, waktu itu ingat banget tuh waktu kita Detik Sore, lalu dengan berbagai pertanyaan nasabah, wah ini gimana nih IHSG balik nih ke 4.000, wah ekstrim banget kan. Tapi yang ada di bulan September, kurang lebih ya 3 bulan ya dari bulan Juni itu, justru IHSG-nya all time high. Gini, ini pakai meme-nya Pak Jokowi yang gini meroket. Tidak berunsur politik loh ini, tapi ini angka data. Itu meme ya benar. Iya, jadi bisa teman-teman cross check juga di mana IHSG dari koreksinya tuh 6.698 ke 7.900 hanya dalam 3 bulan. Jadi itu dia, kita setiap kali ada koreksi selalu melihat sebagai peluang, sebagai diskon. Mbak Sheryl belum berubah setelah aku ya. She always look from the positive side gitu. Tapi emang selalu ada silver lining. bener, always the silver lining. Guys, ini bisa ditampilin grafis dari year to date-nya. Jadi nggak yang jam ini, nggak hari ini aja. Nggak tahu pengen beli truk ya. Oke. Nggak, maksudnya kalau misalnya kita bisa lihat dari year to date emang kita bisa visualisasikan tuh yang dibilang sama Mbak Sheryl tadi, bahwa di bulan Juni, Juli itu kita ini lumayan sih. Tapi ini dari Januari tuh. Ini sih terlalu lebar. Atau dari pertengahan tahun deh guys, dari Mei deh. Biar ini guys, mini. Ayo di sini kita bisa lihat, mungkin Eza bisa lihat di sini. Jadi ya. Juni kan itu kita menukik ya, Juni, Juli. Kemudian dia langsung meroket tuh di mulai dari Agustus, September dia naik terus sampai akhirnya mencapai puncaknya itu sebelum Oktober gitu ya, di 7.900 ya Mbak, kita all time high-nya. Dengan kita sekarang ada di 7.100 yang mau disampaikan Mbak Sheryl adalah kita masih bisa kok naik lagi ke situ, bahwa kita pernah turun jauh lebih dalam dari ini, kita bisa naiknya sangat tinggi gitu. Betul. Jadi masih optimis sampai 8.000 di akhir tahun? Nah, 8.000 kita lihat karena waktu Mas Edo ke Eropa minggu lalu di spill kayak jadi langsung kayak you miss a lot of things. Iya, karena kan market never sleep. Itu dia. Market never go to holiday. Iya. Gitu. Gue cuma ngebahas atau nge-follow up isu energi doang di sana soalnya. Apa what happened? Iya, jadi ada komentar kekhawatiran nih dari Opa Jerome Powell ya. Ya memang waktu Presiden Trump akhirnya terpilih jadi presiden kan mereka sempat dari kubunya Trump tuh, saya mau ganti nih gubernur The Fed Jerome Powell. Oh iya bener. Itu kan ya kalau kita di posisi si Powell mungkin agak tergoyah bagaikan petir di siang bolong kali ya mungkin ya. Lalu di pekan lalu si Jerome Powell ini mengatakan kalau dia mempertimbangkan ulang pemangkasan di bulan Desember. Padahal waktu itu pelaku pasar tuh sudah melihat peluang sebesar 80% untuk pemangkasan suku bunga di bulan Desember. Dengan komentar tersebut, keraguan-raguan tersebut, akhirnya Powell bilang, ya kita melihatlah data-data perkembangan yang lebih lanjut nih.
apakah perlu dipangkas secepat itu atau nggak usah pangkas suku bunga dengan buru-buru Ya, gitu. Nah, akhirnya probabilitas turun nih. Market hanya melihat peluang 40% untuk pemangkasan suku bunga gitu ya. Dan kita tahu rule of thumb-nya pasar modal mau di negara manapun itu kan nggak suka suku bunga yang tinggi. Jadi tadinya udah euforia nih, suku bunganya bakal dipangkas. Ternyata nggak pasti. Jadi kita sekarang balik lagi ke target utama IHSG kita sejak awal tahun 2024 di 7.500. Oke. Jadi 7.500 ternyata guys. Balik ke target yang awal ya. Betul. 7.500. Ini masih 7.100 menuju ke 7.500, masih banyak banget itu range-nya. Yes. Masih bisa dicicil dari sekarang juga untuk dapetin ininya ya, cuannya gitu. Betul. Karena juga tahun ini dibuka juga di 7.100-an juga ya. 7.134. Iya, 7.100-an, benar. Iya. Kalau gitu Mbak Sheryl, untuk bisa menangkap cuan-cuan ya, potensi cuan ini, kira-kira ada ini enggak rekomendasi saham yang bisa jadi pantauan ketika semuanya? Oke. Jadi kalau untuk jangka pendek, setidaknya pendek menengah lah ya, untuk window dressing kita dengan target tuh Desember atau awal Januari ya. Kita perkirakan saham-saham sektor keuangan ini bisa jadi penopang IHSG untuk mencapai level 7.500 tersebut kayak gitu. Apalagi kita lihat kredit-kredit dari rilis data kinerja kuartal ketiga, ini hasil rilis kinerjanya tuh emiten perbankan big caps-nya khususnya ya. Kayak BCA, BRI, Mandiri, BNI, itu semuanya sebenarnya sama-sama kompak menguat ya. Hasil earningnya bagus, lalu juga kita lihat pertumbuhan kredit tuh masih double digit. Bahkan di atas 10 ya. Iya, bahkan BCA tuh optimis, malah dia revisi naik, which is ini udah mepet sama akhir tahun, dia malah masih optimis banget revisi naik target pertumbuhan kreditnya kayak gitu. Lalu juga dari kualitas asetnya pada meningkat, apalagi kita lihat juga sekarang soal politik ya udah jauh lebih pasti karena ya presiden barunya sudah tahu Pak Prabowo, kabinet udah terbentuk, kebijakannya seperti apa, tinggal kita tunggu gebrakan 100 harinya ya. Tapi kalau kita tunggu gebrakan 100 hari baru transaksi, ya udah keburu window dressing, udah telat. Jadi belinya sekarang. Benar, belinya dari sekarang. Jangan keburu ntar naik baru beli ya Mbak. Kan 100 hari dari pemerintahan tanggal 20 Oktober ya kemarin pelantikan ya. Kurang lebih 100 hari dari Oktober, Januari awal lah ya. 3 bulan ya. Januari. Iya. Jadi jangan sampai Januari. belum transaksi sampai 100 hari selesai. Apalagi ini sudah memasuki waktu Indonesia bagian bonus akhir tahun. Nah, Ya Allah, amin ya Allah. Yang mungkin bisa dialokasikan ya, boleh lah. Pinjol dulu, nanti pas bonusnya cair bayar tuh pinjolnya. No. Jangan ya, itu contoh salah. Bolehlah dialokasikan berapa persen nggak untuk usah pinjol, minggu depan kan bulan-bulan gajian kan. Iya. Oh iya. Iya. Minggu depan udah gajian ya. Iya, enak banget pulang dari Eropa gajian. Wih. Tahu gitu pulangnya minggu depan aja. Habisin duit dulu. Keliling ya. dulu ya dari Eropa Kak Sia. Baru gitu. Baik. Jangka pendek menengah keuangan berarti. Sahamnya, Betul. sektornya. Keuangan, lalu sektor migas ya. Migas juga energi termasuk ya. Migasnya lebih ke minyak ya kalau Oke, kita lihat ya. energinya lebih ke migas. Betul. Karena kalau kita lihat dengan terpilihnya kembali Presiden Trump ya, ini konflik geopolitik antara Rusia Ukraina juga jadinya kembali memanas. Karena kalau kita baca di berita, Ukraina tuh menuntut harus selesai nih, capek perang mulu udah 1000 hari. Asli. Kita yang bikin berita juga kayak perang Rusia Ukraina. Udah Ini- dong gitu Ini ya. perang atau apa sih? Kenapa lama banget gitu. Iya, dibilang 2025 pokoknya harus selesai gitu. Bahkan diizinkan si Ukraina tuh untuk menyerang ke Rusia pakai misil yang lebih panjang, laras panjang kali ya maksudnya ya. Nggak ngerti juga soal Misil dan senjata-senjataan. laras agak beda sih Mbak, jauh beda. Misil yang jarak jauh. Oh iya, Ya. misil jarak jauh. Kalau Misil raras bom panjang ya. dor gitu ya. Iya. Nah,
konon kalau Donald Trump itu nggak setuju untuk memberikan dana ke Ukraina gitu. Jadi dia mau bebasin aja, terserah lo mau perang gimana, tapi gua nggak mau modalin Nggak lagi. mau support. Perang sendiri sana, iya kan kalau nggak disupport ya mungkin sebatas seadanya, jadi cepat selesai juga dramanya. Mungkin harusnya begitu. Harusnya ke Israel juga gitu ya, biar cepet selesai ya. Ya Iya, betul, harusnya semoga gitu jadi ya. cepat damai. Baiklah kalau Mm-mm. begitu. Oke lah. Kita nantikan update terbaru lagi dari Mbak Sheryl dan semoga bonus akhir tahunnya segera turun biar bisa Hilangnya Ini. terlihat segera ya. lihat ya. Paling enggak Dialokasikan kemana nih? ubun-ubunnya aja kelihatan tuh. Kayak, wah, Emang itu tuh tebak-tebak buah manggis ya? iya. Oh, Masih gitu. belum. Kan belum keluar seluruh laporan keuangan. Oh sampai iya apa. iya iya iya. Baiklah. Kita simpan pertanyaan-pertanyaan kita untuk hari-hari besok Mbak Sheryl, soalnya masih akan ada lagi di hari-hari berikutnya Mbak Sheryl. Tuh. Kita lanjut lagi ke segmen selanjutnya. Anyway, terima kasih banyak Mbak Sheryl. Makasih Mas. For always Terima coming kasih, back Mbak. here. Makasih Detikers. Terima kasih. Thank you. Kita dari Market Review akan menuju ke segmen selanjutnya, yaitu Editorial review ya. Lidah. Editorial review Yes. di mana malam hari ini juga kita akan kembali melihat keseruan dan mendukung lah ya berjuangnya go. timnas Ale, juga ale, nanti malam di ale. GBK. Coba Makanya Mbak kita Sheryl akan ini bahas dulu. Apa? di The Hat Trick. Prediksi dulu Indonesia Arab Saudi hari ini malam Betul. ini berapa kosong? Kayaknya 1-1. Aduh. Aduh, Baiklah. kita ya udah deh, Ya nggak udah. kita aminin, kita maunya yang Menang. menang. Optimis. Kita mau menang. Hari ini kita akan bahas itu, Detikers jangan kemana-mana, tetap Yes. bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.